warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Mereka. Nama saya Istiana. Saya Nela. Saya Sylvia. Berdirinya saya dan teman-teman saya di sini ingin mempresentasikan tentang organisasi pelajar dan mahasiswa di Hindia Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia yang berdiri pada 25 Oktober 1908. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Istiana. Latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda pada tahun 1908. Pada saat didirikan, organisasi ini bernama Indische Vereniging. Organisasi ini dipelopori oleh Nota Suroto dan Sultan Kesayangan. Pada tahun 1907 tercatat jumlah pelajar Indonesia di Belanda sebanyak 20 orang yang tersebar di berbagai universitas. Didorong oleh rasa senasib dan sepenanggungan sebagai mahasiswa perantauan, mereka kemudian membentuk sebuah perkumpulan dengan nama Indische Vereniging. Tujuan PI adalah menuju Indonesia merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama dan mendapatkan dukungan internasional sehingga aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajah. Kemunduran PI adalah PI secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1942. Perkembangan awal perhimpunan ini pada mulanya bukanlah sebuah organisasi politik yang revolusioner, melainkan perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda yang bertujuan memajukan kepentingan bersama pelajar-pelajar Hindia Belanda di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Timur. Situasi mulai ketika pada tahun 1913 tokoh tiga serangkai bergabung dengan Indische Vereniging yang membawa ide nasionalis sehingga organisasi ini mulai berhaluan politik. Faktor-faktor antara lain yaitu adanya perpecahan internal di antara anggota PI yang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda, dan adanya penindasan dan pengawasan ketat dari pemerintah Belanda terhadap kegiatan PI, dan juga adanya pengaruh dan campur tangan dari pihak asing, terutama Jerman, Nazi, dan Uni Soviet yang coba memanfaatkan PI untuk kepentingan mereka sendiri. Kegiatan politik Perhimpunan Indonesia pertama memiliki hubungan baik dengan komunitas, terutama ketika Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Hatta tahun 1926. Kedua, mengirim amplop Mononutuh ke Paris untuk mengadakan hubungan dengan mahasiswa dari negara terjajah di Asia Afrika. Yang ketiga, turut serta dalam Kongres Demokrasi Internasional di Vierville, Kongres menentang imperialisme dan menindas kolonial di Brussels, dan Kongres Liga Wanita Internasional di Swiss. Tokoh-tokoh yang dikenal antara lain ialah Muhammad Hatta, Sartono, Sastromeljono, Gunawan, Ali Sastromeljojo, Iwakusuma Sumantri, dan Nazir Pamunjak. Perhimpunan Indonesia pernah berganti nama sebanyak 3 kali. Pada tahun 1908, Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging, lalu berganti pada tahun 1912, yaitu Indische Vereniging, dan pada tahun 1924 sampai sekarang berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Propaganda ke tanah air. Pada tahun 1925 mulai gencar meluaskan pengaruhnya di tanah air melalui anggota yang telah menyesuaikan dirinya di Belanda. Para lulusan ini kemudian menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi yang telah ada di Hindia Belanda. Namun karena kebanyakan dari organisasi ini bersifat moderat, maka Hatta menyarankan agar mendirikan organisasi baru. Kesimpulan, perjuangan Perhimpunan Indonesia di masa lalu memberikan pelajaran berharga bagi kita saat ini. Semangat persatuan,
kerja keras, dan tekad yang tak kenal lelah dalam menghadapi tantangan merupakan nilai-nilai yang tetap relevan dalam konteks Indonesia modern. Memahami sejarah perhimpunan Indonesia membantu kita untuk lebih menghargai kemerdekaan dan terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.